Jika tidak ada tenaga kerja Indonesia, Malaysia terancam menelan kerugian hingga miliaran ringgit. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar TKI di HL Seleb. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) diakui Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob cukup membantu perekonomian kedua negara. Perdana Menteri Ismail membeberkan bahwa keberadaan TKI berguna di beberapa sektor bagi perdagangan, pembangunan, juga hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Jadi saya kira tenaga kerja ini bisa membantu dalam hal perekonomian negara kita, dan sekaligus pasti akan mendekatkan hubungan kedua negara, kata Ismail Sabri ketika menjawab antara dalam sesi wawancara bersama media internasional di kantor Perdana Menteri di Putrajaya pada Senin 22 Agustus 2022. Perdana Menteri mengatakan hubungan Malaysia dengan Indonesia sangat dekat sekali, hingga Malaysia menganggap Indonesia bukan sebagai negara sahabat saja, tetapi sebagai negara saudara. Karena itu dari segi tradisi, ujarnya, ketika seorang Perdana Menteri Malaysia dilantik, negara pertama yang akan dikunjungi adalah Indonesia. Jadi itulah hubungan yang secara tradisi menggambarkan betapa dekatnya, betapa akrabnya hubungan Malaysia dan Indonesia, kata Ismail Sabri. Selain hubungan perdagangan, salah satu aspek yang mendekatkan Indonesia dengan Malaysia adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pembangunan di Malaysia, menurut dia, bergantung pada keberadaan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk Indonesia. Kalau tidak ada tenaga kerja ini, mungkin cukup. Saya tidak bilang sulit, tapi berdampak dari segi pembangunan, kata Ismail Sabri. Masuknya tenaga kerja Indonesia, khususnya untuk asisten rumah tangga (ART), sangat penting. Baru-baru ini, sebelum pintu masuk untuk ART dari Indonesia dibuka, kata dia, orang Malaysia menghadapi banyak kesulitan, terutama bagi mereka yang memiliki anak kecil. Mereka tidak dapat bekerja. Efeknya juga berdampak pada produktivitas negara, jika terlalu banyak ibu rumah tangga yang seharusnya bekerja tapi tidak bisa bekerja, ujar dia. Terlebih pekerja ladang, Ismail Sabri mengatakan, Malaysia rugi miliaran ringgit karena buah sawit tidak dipanen, akibat tidak ada tenaga kerja. Kata Perdana Menteri, Malaysia perlu mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia. Jika tidak, negara akan kehilangan miliaran ringgit. Alhamdulillah sudah diinformasikan Menteri Sumber Manusia, kita sudah mendapat tenaga kerja Indonesia, ujar dia. Indonesia dan Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Bagaimana tanggapan Anda?